Perkenalkan, saya Sekiati, mahasiswa komunitas yang project di Kajian Mendaki. Kalau sekarang sih lebih ke apa ya, pertanyaan aja langsung ya. Enggak boleh. Boleh diceritain kan gimana sih usul Kajian Mendaki itu sampai sekarang berdiri seperti ini gitu. Kajian Mendaki ya. Boleh sambil ke pesantren Al-Fatih. Jadi memang dari awal itu tahun 2009-10 lah ya. Berarti kalau dihitung hari ini sudah sekitar 10 tahunan. Dulu memang dari awal kita ke Bandung, karena memang kita ini lama bergelut di pondok ya di Sukabumi. Ketika datang ke Bandung, barangkali ada kerisauan lah ya melihat kondisi pemuda di wilayah Bandung khususnya. Tapi kan tidak secara awal, tidak semua, hanya bentuk kerisauan saja dengan pergaulan yang ada di kota. Mungkin Bandung ini sudah kategori sejenis metropolitan ya, semi metropolitan. Jadi memang dengan kerisauan itu ada beberapa sahabat yang memang satu alma mater dulu ingin membuat sebuah komunitas lah ya. Sebelum adanya kajian mendaki itu ada namanya RPSI. Jadi nama dulu itu bukan mendaki, RPSI itu remaja peduli, dulu itu syariat Islam, ya, lebih ke kumpulan anak rohis. Kebetulan dulu kita bergabung juga di Hirokoba, himpunan rohis Kota Bandung, yang di alun-alun Ujung Berung, di Masjid Agung Ujung Berung. Di skep kita pertama kali kumpulan itu di Atal, Pesisir Cipadung, dekat UIN, yang Atal itu ya. Awalan di sana bergerak, terus bergerak. Karena dulu itu memang label syariat itu memang agak terlalu agak terlalu mungkin bagi sebagian orang itu ekstrim dengan nama syariat, maka kita rubah dengan syiar dulu. Jadi RPS itu remaja peduli syiar Islam, kalau nggak salah di tahun 2011an lagi atau 2012 lupa lagi. Selanjutnya terus bergerak dengan teman yang namanya itu Zeni, itu boleh dimaksudkan. Zeni ini salah satu kader lah ya, yang bagian dari pendiri RPSI dulu barengan. Ketika di perjalanan, alhamdulillah kita merambak ke wilayah Ujung Berung Timur sebelah sini, yaitu di daerah Pohon Kaler, yang menjadi pertama kali RPSI itu mengadakan kajian anak muda. Kalau dulu itu memang hanya sebatas bentuknya itu mentoring. Jadi bukan kajian umum. Nah, ketika kita hijrah ke Cikoang, ada kebetulan kakak orang Ujung Berung, jadi kita ikut di masjid beliau, dan alhamdulillah ada 2 masjid di sana. Kita aktif, maka melakukanlah kajian. Ya. Cuman hasil kesepakatan bersama tim komunitas, kita rubah nama RPS itu menjadi Kapilah. Kapilah itu kajian pemuda Islamnya, yang lambangnya Indonesia Raya itu bendera Indonesia ya, yang tangan gitu. Dulu itu begitu lama. Kita bergerak, maka disebutlah kantin Kapilah. Kantin Kapilah itu kajian rutin Kapilah. Kita singkat saja ya, seiring berjalannya waktu juga, alhamdulillah kita bertemu dengan teman yang dulu alumni di SMA yang sama. Kita ngobrol panjang lebar, tepat di rumah makan Bobotoh kita ngobrol. Dulu itu pengen punya project yang namanya, karena kita ini berawal dari para pendaki ya, jadi Akang ini sedikit hiking ya, senang hiking gitu ya, walaupun bukan hiking asli lah ya, berbeda lah. Kalau mereka sudah luar biasa, kalau Akang hanya amatiran lah ya, tapi sangat senang gitu, makanya namanya mendaki itu. Nanti kita awalnya pengen mereka itu udah bikin saja satu project yang namanya UG Adventure, namanya Ustadz Gunung gitu. Cuman kalau panggilan Ustadz, Akang sendiri memang dari dulu memang bukan tidak suka ya, rasanya agak kurang cocok gitu ya kalau ada label Ustadz. Nah, kita ngobrol panjang lebar, dan di Bobotoh itu, di rumah makan Bobotoh Ujung Berung itu, kita ngobrol berempat. Ada Kang Adi, itu sahabat dulu ya, Kang Iyang sampai hari ini bersahabat bersama Kang Iyang, terus Kiki, yang Kiki dan Adi alhamdulillah sudah menikah, beliau menikah dengan sahabat. Alhamdulillah
kita sudah sepakati dan akan membuat satu label dengan yang namanya Mendaki. Muncullah nama Mengaji Pemuda Masa Kini, kajian Mendaki. Dan alhamdulillah kita bergerak awalnya di Cikoang, lalu melalui sosial media. Dulu itu kita bergerak bukan hanya melalui Instagram, kita sudah bergerak di SMS dulu. Ya, kalau antum tahu dulu pernah ada SMS Tauhid, nah itu beriringan juga dengan Indah_RPSI dulu. Nah, yang lambangnya itu ya handphone, SMS, ya masih zaman SMS lah. Kita menggunakan server, kita bayar, kita kirim ke banyak orang. Siapa yang daftar, tidak semua orang yang ada di kontak di komputer kita kirim nggak, tapi mereka yang daftar kita bagikan selebaran yang mereka haus ilmu. Memang dulu itu lagi tren-trennya SMS dakwah itu dulu. Ya, di antaranya Mas Agim itu ada SMS Tauhid. Ya, kita bergerak sudah di SMS itu melalui Indah_RPSI. Nanti bisa dicek saja. Ada di Facebook itu ada kajian Mendaki. Itu yang lama-lama bisa dicek. Apa yang akan katakan itu sudah ada di tahun 2010-an lah, bisa dicek. Itu ada Indah_RPSI, di dalamnya ada jihad, jeruk hadis, satu hadis, one day, wali hadis. Kita dulu sudah bergerak. Alhamdulillah di Cikoang itu yang kembali lagi ke yang tadi, kita bergerak di berbagai macam event. Nah, tentunya di masyarakat ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam dengan masyarakat, kita berkontribusi. Kita juga bikin gerakan Geraciba, gerakan cinta bahasa, kita belajar bahasa Arab dulu. Ada Geraciku, gerakan cinta kurban, kita coba tabungan kurban di masyarakat. Wallahu alam, hari ini kita belum cek apakah masih berjalan atau tidak. Nah, itu juga memang salah satu program dari kajian Mendaki dulu. Namun dulu itu kafilah ya, karena di Cikoang itu lebih dikenalnya kafilah. Ya sampai hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan dengan orang-orang baru yang alhamdulillah niat visinya juga sama, ruhnya juga dakwah. Padahal dulu itu memang kita satu kosan dengan Kang Ari ya, yang jadi di daerah Ujung Berung. Kita ya qadarullah lah dipertemukan tanpa ada suatu kejadian yang gitu, tapi alhamdulillah Allah pertemukan dengan orang-orang baru dan akhirnya Mendaki ini dilabeli dengan Mendaki Kom, yang komunitas Mendaki yang di dalamnya itu yang ada kajiannya, ada medianya, ada hal-hal yang berbau bukan hanya berbau syariat atau agama, tetapi di dalamnya juga untuk melatih melatih soft skill, melatih hard skill, melatih public speaking, bahkan sudah meranjak ke Mendaki Store dulu itu, ke bidang bisnis. Itu kita sudah punya store dulu namanya Mendaki Store. Nah, walaupun qadarullah tidak berjalan hari ini karena memang ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Jadi alhamdulillah seiring berjalannya waktu di Jame Panganten kurang lebih setahunan lah ya. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan baru, atau istilahnya kalau bila bisa dikata ya ini amanah baru, yaitu dengan berdirinya kajian Mendaki. Memang kita sudah tidak punya base camp kita dulu di Jame Panganten di Pila. Ada orang baik yang alhamdulillah memberikan amanah villa, ya kebetulan Kang Ari sebagai penjaganya dulu, dan memberikan ruang yang terbuka untuk kita bisa beraktivitas banyak di sana. Alhamdulillah itu menjadi base camp kita. Kita coba bikin podcastan, kita coba bikin film dokumenter, kita coba bikin film pendek atau video anak-anak santri yang dulu memang walaupun kita belum ada pondoknya seperti ini, kita coba ngontrak rumah, kita coba gunakan saung izin orang, dan alhamdulillah kita sudah berjalan dengan para santri untuk ditampilkan di kajian Mendaki. Juga niat ya alhamdulillah, mungkin Allah melihat niat kita dalam pergerakan, khususnya dalam kajian Mendaki itu kalau punya dakwah, ada cita-cita kita punya base camp yang lebih mapan lagi, yang barangkali bisa merangkul semua kalangan. Dan kebetulan cita-cita pribadi ingin mendirikan pondok pesantren yang namanya memang sudah disimpan sejak dulu. Nah, jadi kalau nama Al-Fatih ini bukan nama baru barangkali, karena ini cita-cita dari dulu pengen punya pondok namanya Al-Fatih. Dan qadarullah
apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan dengan semangat bersama kita semua, dengan niat yang kokoh, ruh yang kuat diiringi dengan doa. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kita berdiri dengan pertama kali mendirikan Yayasan Muhammad Al-Fatih Mustafa. Yayasan Muhammad Al-Fatih Mustafa ini salah satu legal standing kita untuk mendirikan pondok pesantren peradaban Muhammad Al-Fatih yang tadinya memang di wilayah Jambe Panganten, dan alhamdulillah izin Allah dan qadarullah kita bisa mendirikan di Kampung Lubuk Padak, satu desa dengan Jambe Panganten namun beda RT, satu RW, di RT 3 RW 10. Dan berdirilah dengan kokoh alhamdulillah, walaupun dengan fasilitas yang ya serba ada di sini, sederhana seadanya di sini. Alhamdulillah kita bisa melakukan aktivitas lebih banyak lagi, dakwah melalui sosial media lebih gencar lagi, apalagi di era COVID-19 itu, mendaki tidak diam. Atau bisa tengok di Instagram ada kajian online, tidak terbatas oleh waktu, jarak, kita melakukan kajian. Contoh hal ketika saya ada di Lampung, anak-anak di Bandung, kita mengadakan kajian walaupun kondisi saya di Lampung, ada Ustadz Asor juga di Lampung, tapi kita adakan kajian ya, dengan ada hostnya kita bisa menyampaikan kajian tersebut. Jadi tidak harus berkumpul banyak orang karena di sana dulu itu dilarang ya. Alhamdulillah kita berjalan. Nanti bukti-buktinya silahkan di screenshot saja, ada di Instagram kalau perlu untuk disampaikan, dipresentasikan. Intinya pergerakan kita offline online itu alhamdulillah sampai hari ini, walaupun tidak semaksimal dulu untuk konten-konten 1 minute booster atau apa itu namanya video-video atau bentuk apa disebutnya itu, face over dan sebagainya, itu tidak segencar dulu. Tapi sampai hari ini informasi atau kegiatan mendaki tetap berjalan. Ada yang rutin, diantaranya jihad itu yang ada di Darul Aulia itu masih berjalan sampai hari ini, 1 bulan 4 kali di hari Ahad subuh. Dan juga untuk olahraganya mendaki sport itu masih ada, kita gunakan zone 73 setiap hari Selasa dengan para santri. Hari ini bergerakkan itu bukan hanya di kajian mendaki, alhamdulillah karena kita hari ini sudah ada pondok pesantren, artinya kita lebih ekstra lagi untuk mendedikasikan diri kita, jiwa kita untuk agama ini melalui pondok pesantren, dan di dalamnya juga include ada kajian mendaki. Artinya secara perjalanan itu sangat kolaboratif antara pondok pesantren dan kajian mendaki, tidak bisa dipisahkan. Maka sampai hari ini ketika kita mencintai pondok, maka kita harus besarkan juga nama mendaki, begitu barangkali ya. Itu sejarah singkatnya. Kalau dibuka ini akan panjang lebar lah. Kalau satu persatu, setidaknya ini menyampaikan secara global bahwa mendaki yang hari ini antum kenal, Al-Fatih yang hari ini antum kenal, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada proses yang kita jalani, ada proses yang kita tempuh, ada proses yang kita lakukan. Kalau istilah orang barat itu pahit bergerena karasa. Jadi memang menjadi perah buat kita. Perih itu menjadi perah gitu ya. Tapi kan kita punya slogan itu, men proposis Allah disposis. Manusia hanya merencanakan, Allah yang menentukan. Ketika semua orang berbicara sulit, kita mengatakan easy or difficult depend on you. Mudah atau sulit itu tergantung terhadap kita. If you hard work, you can get it. Kalau kamu bekerja dengan keras, maka kamu akan dapatkan itu. Hari ini Al-Fatih memberikan gambaran bahwa ini adalah hasil kerja keras kami, dan tentunya bukan hanya sebatas kerja keras. Ada ketukan pintu yang tidak bisa dibuka oleh segenap makhluk, adalah ketukan pintu langit. Artinya ini adalah karunia Allah. Kalau walaupun kita kerja keras, Allah tak ridho, mungkin ini nggak akan berhenti. Intinya kita jangan sombong dengan apa yang hari ini kita dapatkan, karena semua itu datangnya hanya dari Allah. Maka ungkapan yang pertama kali berdirinya pondok ini dalam lisan yang hina ini selalu mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan tempatnya kita untuk dipuji. Itu yang kurang lebih itu.
Terima kasih. mengenai sejarah ya Kang. Ya, di perjalanan lah ya. Kemarin Jambe Pengantin itu Jambe kan. Pengantin. Nah, itu awal mulanya dari di sini tuh gimana? Oh iya, yaitu memang dulu itu rencana kita mau di Jambe Pengantin. Karena keterbatasan dana barangkali ya. Dulu itu ada lahan yang mau dijual, yang lahan dekat destinasi wisata Jati Indah itu. Karena memang kita juga mengukur keuangan pondok pesantren yang belum mapan, kita perlu dengan uang segitu itu untuk bangunan dan lahan. Ya, qadarullah kita dipertemukan dengan tokoh masyarakat di Jati Indah, tentunya di Legok Badak. Beliau adalah seorang RW yang kebetulan punya lahan di wilayah sini yang hari ini digunakan pondok. Ngobrol panjang lebar dan akhirnya yang mengerucut bahwa beliau menawarkan tanahnya untuk silakan saja dengan harga yang alhamdulillah, artinya uang yang tadinya hanya untuk beli tanah itu bisa dibelikan tanah dan bisa membangun. Walaupun yang pertama kali kita bangun itu 5 kobong ya, 5 kobong, dan ini apa? Fondasi yang ini tidak sampai selesai, hanya sebatas tiang, itu pun hanya 4 tiang. Yang itu menjadi tonggak pertama adanya pondok pesantren. Jadi kita ngajinya terbuka, betul-betul terbuka. Kalau hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan, kalau malam ya poek. Kita punya tempat neduhnya ya ada 5 kobong, dan WC yang hari kita gunakan itu alhamdulillah dulu sudah sedia. Walaupun awal akang hijrah ke sini itu WC belum ada, ya masih menggunakan ngaji saung sambil saung. Kalau mau air bersih ya kita nyelang itu dari sawah. Dan itu perjalanan yang orang itu mungkin tidak tahu, tahunya mungkin Al-Fatih yang hari ini. Padahal dulu itu memang kita gelap-gelapan. Yang dulu itu ya Kang Hari, Kang Anwar yang mondok di sini ya. Kang Hari karena di Pila sering ke sini, cuman karena istrinya di Pila ya pulang ke Pila. Tapi Kang Anwar yang tiap hari, karena dulu itu masih belum nikah, ada kamar ke-4, ke-5-nya kantor, saya pakai kamar ke-1. Dan itu memang kondisinya masih belum teratur, belum ada pokoknya kalau hujan itu, kalau istilah Jerman itu cebrek lah ya. Jadi tidak layak kalau untuk digunakan oleh orang. Tapi dengan tekad yang kuat, kita perjalanan itu ya kita tempuh. Karena saya percaya, ya kami percaya bahwa Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak membiarkan usaha seseorang yang sudah bekerja keras dan dibiarkan begitu saja. Apalagi usaha dalam hal agama, orang yang berdedikasi dalam agama. Kan janji Allah, ingtang surullah yang suruh, siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Ketika itu ya Allah berikan keajaiban-keajaiban yang di luar nalar seorang pemuda barangkali. Ini yang bergerak kan rata-rata pemuda. Allah kabulkan sesuatu aset akhirat yang amanah yang luar biasa. Ini pondok pesantren yang hubungannya dengan tarbiyah yang dunia akhirat dipertanggungjawabkan, dan kita alhamdulillah sudah berada di titik ini. Itu kalau sejarah perpindahan ya pindah dari sana ke sini. Mana ada lagi? Kalau untuk ini kan setiap proses itu kan ada hambatan kan, setiap jelas. daerah kan di sini juga kan Akang tuh kayak belum tahu kan daerah sini. Kalau untuk hambatannya gimana? Jelas. Selama proses Segala sesuatu yang diperjuangkan itu akan ada di tangan anak bangsa. Jangankan sebuah perjuangan, ya kita dalam kehidupan sehari-hari saja tidak akan dipisahkan dengan namanya rintangan dan nikmat. Terlebih dalam pendirian pondok pesantren, yang namanya kita ini orang baru yang datang ke kampung orang, apalagi label saya ini orang Sukabumi yang bukan pribumi, kalau bahasa ngambil bahasa orang-orang di sana ya, tapi tidak ada pribumi. Dan ini kita Indonesia, maksudnya kita adalah orang baru yang datang ke Bandung, yang tidak kenal siapa-siapa, tapi Allah yang memperkenalkan. Selama kita bergerak, maka Allah akan kenalkan dengan orang-orang baru di atasnya. Yang tadi yang saya turami ke Jambe Pengantin itu sebab hari kita bergerak satu visi, satu perjuangan. Ya ayo kita bergerak. Di sanalah mulai hari memperkenalkan dengan masyarakat yang ada di Jambe Pengantin. Kita coba untuk mengadakan kajian-kajian yang sifatnya berawal dari ibu-ibu ya dulu, mengundang ibu-ibu satu kali hadir. Ternyata di minggu selanjutnya ibu-ibu minta lagi, kita hadir lagi, dan lebih jauhnya kita ngadain kajian umum. Dan alhamdulillah sampai membludak masyarakat di sana, ditambah lagi masyarakat di luar. Itulah awal dari perjalanan kita. Namun yang namanya kalau apalagi hubungannya dengan perjuangan, tak mungkin tidak ada hambatan.
dari ya permasalahan itu akan timbul dari internal, eksternal itu pasti ada. Secara eksternal ya kita yang namanya tadi orang baru yang konyong-konyong seolah-olah ingin mendirikan pondok pesantren yang mungkin mereka tidak tahu label kita dari mana, manhaj kita apa, yang menjadi pertanyaan, dan terjadilah bumerang ramai di masyarakat. Namun karena komunikasi kita yang insya Allah baik dengan masyarakat, kita sampaikan visi misi, manhaj kita, mazhab kita, tujuan kita, apa yang kita cita-citakan, sehingga alhamdulillah mereka bisa memahami apa yang kita inginkan. Walaupun memang kita menyampaikan tentang istilahnya perjuangan kita ini kiblatnya ke A, ya ada saja kan, kita tidak bisa membuat semua orang itu harus follow sama kita ya. Dan kita juga jangan terhalang perjuangan oleh orang yang kontra. Artinya pro kontra dalam perjuangan itu selalu ada. Kita manusia biasa, Nabi Muhammad saja sosok yang luar biasa yang jaminannya surga, bahkan Nabi terakhir yang dicintai Allah, dan sebelum terciptanya alam raya nurnya sudah dibuat, Nabi Muhammad. Nah itu banyak rintangan, apalagi kita yang sifatnya bukan apa-apanya ya. Kalau istilahnya kita hanya sebatas butiran debu yang ada di telapak kakinya Nabi Muhammad istilahnya, masa kita nggak mau diuji? Artinya tantangan dan rancangan itu ada internal dan eksternal. Secara eksternal itu sangat banyak, seolah-olah kita ingin memastikan, ingin memberikan kepastian kepada masyarakat, ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya kita sekali lagi pondok baru, mereka belum tahu background kita, dan kita menyampaikan itu. Jadi syaratnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan itu adalah apa? Komunikasi yang baik. Jadi kita ngobrol dengan para tokoh, diundang masyarakat, tokoh agama, tokoh kampung, kita ngobrol bareng, dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini masyarakat yang ada di Desa Jati Indah khususnya, bahkan menyeberang ke Melatiwangi, bahkan ya karena santri kita bukan hanya wilayah kita dipercaya oleh masyarakat, hari ini bisa berdiri, masyarakat bisa menitipkan anaknya ke sini, itu suatu kebanggaan gitu ya. Jadi tantangan itu pasti ada. Dari sana gitu kan ke sini itu kan lumayan jauh gitu ya. Nah itu masyarakat, tipikal masyarakat berbeda ya kan? Betul. Kalau untuk masyarakat di sini itu gimana kan keadaan pas ketika akan ke sini mau mendirikan pesantren? Oh ya, alhamdulillah sambutannya luar biasa. Karena dulu itu kita berdakwah di sana, dakwah kami ini sudah dikenal oleh masyarakat Langkok Padang. Terus dulu itu kita bawa alat yang namanya hadroh, yang memang dulu itu di sini sama sekali ya barangkali tidak terlalu dikenal, tidak terlalu familiar. Kita coba siarkan. Dulu itu salah satu pengurus kita mengundang untuk mengadakan khitanan dengan mengundang akang khususnya dan anak-anak hadroh. Sampai-sampai kita membentuk satu komunitas hadroh itu PHBT dulu itu. Sampai anggotanya itu ya lebih dari 50 orang. Persatuan Hadroh Bandung Timur dulu. Yang sampai hari ini memang tidak ada PHBT itu. Karena mungkin kesibukan teman-teman semua. Itu sampai menggema. Dan banyak orang-orang sana itu yang bermajelis ke sana. Akhirnya mereka juga minta ibu-ibunya pengen dilatih dan sebagainya. Yang ketika kita datang ke sini, kita coba ngobrol dengan Pak RW yang hari ini istrinya menjadi kepala desa. Responnya sangat bagus, sangat mendukung, dan beliau menyarankan untuk mengundang tokoh masyarakat dan kita sampaikan visi-visi ke masyarakat, tujuan kita mau mendirikan, dan alhamdulillah sampai titik di awal itu peletakan batu pertama, alhamdulillah masyarakat yang ada di Langkok Padang, sampai Pangaten, masyarakat Bandung, Kabupaten Bandung khususnya hadir mendukung, dan ya mereka hadir otomatis secara kacamata kita ini mendukung. Artinya mudah-mudahan ya dukungan ini sampai hari ini. Jadi dulu para tokoh hadir, bahkan ikut meletakkan batu pertama. Ya, artinya di sana tokohnya mendukung, ya secara otomatis garis ke bawahnya juga pasti mendukung kita. Jadi responnya sangat bagus, sangat baik. Walaupun dengan yang tadi, ya kalau kita mau membuat semua orang pro sama kita itu nggak bisa. Ya, artinya kontra selalu ada. Namun kita hadapinya tidak dengan amarah, tidak dengan menyinggung, saling sindir. Ya kita dengan rela saja kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk agama ini. Mau mereka berkata apapun, yang kita cari dari doa. Ngapain kita dipusingkan dengan kata-kata manusia yang ya sifatnya tidak suka dengan perjuangan. Nah itulah istilahnya. Jadi alhamdulillah respon masyarakat di Langkok Padang kurang lebih sama dengan yang kita pernah. Ada baik, terus dukungannya sangat suka. Nah, kalau ada lagi Paling dua lagi kan udah berjalan lama gitu kan, atau perbedaan perubahan selama dari dulu sampai sekarang, ada perubahan kan dari komunitas atau pesantren? ya,
Baik, seiring berjalannya waktu ya kita mengikuti, kalau dalam istilah Sunda itu harusnya jalan zaman. Dulu sama seperti dakwah itu, kita dulu dengan SMS Tauhid itu beriringan. SMS Tauhid yang digaungkan oleh Agim, kita punya Indah dan Sekretariat PSI yang sama-sama melalui SMS dengan label yang berbeda. Dulu kan secara teknologi aja yang kita gunakan itu ada perubahan kan. Dari dulu yang di awal SMS pindah ke BBM, kalau kita masuk ke Facebook, kita buat grup Facebook yang lagi rame dulu, komunikasi anggota itu melalui grup, lalu berubah lagi hari ini dengan adanya Instagram, adanya TikTok, adanya YouTube. Walaupun dulu itu ada YouTube itu, cuman tidak sefamiliar sekarang untuk menjadi ranah atau wadah kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat di luar. Dalam segi teknologi, di era digitalisasi ini Mendaki sangat berperan aktif untuk menyesuaikan dengan kondisi kini, termasuk dengan nama sendiri kan. Tadi dari mulai RPSI pindah menjadi Kabila, lalu menjadi Mendaki, ini pun gebrakan-gebrakan upgrade. Walaupun dalam upgrade itu seharusnya tidak harus mengubah nama, cuman dalam kondisi hari itu kita membutuhkan label yang kiranya membuat orang itu mau masuk ke pengajian itu nggak takut gitu. Kalau dulu kan ngaji, aduh harus bawa kitab, ngaji, aduh saya harus pakai sarung, pakai koko. Nah kita ingin merubah label ke masyarakat itu, ya ngaji itu santai saja. Walaupun nanti ya ada pembenahan. Ketika kita punya pondok ya kita punya aturan, pakai sarung misalkan untuk santri tidak bebas. Nah itu kan nanti selebihnya ke depan. Cuman dulu itu kita punya ada strategi sebagaimana yang dikejarkan oleh pendahulu kita, ulama-ulama yang soleh, ada 9 para wali itu yang secara baik proses dakwahnya itu ya ada perjalanan. Kita pun sama dalam segi nama ada pengupgradean yang akan lebih dijiwai oleh jiwa-jiwa pemuda. Di antaranya dulu yang digandrungi itu adalah Mendaki. Nah kita pertama kali setelah dirubahnya nama menjadi Kajian Mendaki, saya, Kang Ading, Kang siapa? Ya, kita berangkat ke Papandayan. Kita mendaki, kita kibarkan nama Mendaki itu di Papandayan dan disampaikan di kajian keberapa gitu di Miftahul Barokah itu. Itu membuat support masyarakat khususnya para pemuda lebih terbuka kepada kita. Ya punten-punten dulu itu alhamdulillah di Cikoang itu lapangan sampai penuh. Sampai orang-orang berbicara itu dari mana anak-anak? Kok bisa dikumpulkan di tempat yang ya kampung yang masuk gang jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi kok ada pemuda yang mau datang lalu ikut kajian. Nah inilah mood booster barangkali yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan pengupgradean. Jadi tetap ya pembaharuan itu, gerakan tajdid itu harus ada. Ya di brandingkan. Maka brandingnya itu dulu itu masih ingat gak ngaji gak gaul. Jadi kita gaulnya itu ya harus ngaji gitu. Walaupun tidak hanya di masjid, di alam raya kita kan punya program Mendaki Camp. Mendaki Camp itu camp, tapi kita happy camp. Tapi di malam hari ada tahajud, ada muhasabah. Kan indah ya. Yang biasanya kita dilaksanakan di masjid ini di alam. Ada yang azan. Nanti teman-teman bisa tengok di Instagram Mendaki dulu. Itu ada mendaki yang ketika ada pemandangan azan, api unggun, kan indah. Nah ini juga yang mungkin banyak orang di luar sana ingin hijrah. Namun ada suatu bukan malu ya, minder untuk masuk ke masjid karena dia merasa di masjid itu harus dites Quran, padahal tidak harus. Ada proses perubahan itu ya baik proses juga, tidak harus langsung bisa ngaji, tidak harus langsung bisa baca Quran, baca kitab. Ada proses yang harus dijalankan dan ini disampaikan oleh kajian Mendaki. Jadi tidak harus ngaji itu di masjid, kita gunakan seluruh aktivitas kita termasuk touring. Akan kebetulan alhamdulillah senang touring. Dulu dengan santri saya, dulu dengan siswa salah satu sekolah swasta di Bandung, kita sering mengadakan touring. Nah hebatnya itu masya Allah, ini yang sampai hari ini menggugah Akang terus berdakwah sampai kemanapun, jangan kendor. Ada anak yang punten ya, secara pergaulan itu ya mungkin pergaulan sudah kebablasan. Dia ikut touring, yang awalnya touring karena diajak touring, tapi ketika ikut touring ke salah satu kabupaten di Bandung, ke wisata di Bandung, ya di sana itu kita cuma ngobrol, di perjalanan ada selesai. Yang biasanya mereka secara ya ketepatan waktu dalam melaksanakan ibadah sulit lah, mereka yang bicara dan ngobrol. Dan alhamdulillah kita ajarkan di perjalanan ada berhenti dulu motor kita, sholat. Terus begitu, lama-kelamaan mereka terjiwai perjalanan itu, sampai-sampai Akang yang lupa, mereka yang mengajarkan. Wah, ini udah ada waktu di perjalanan itu, mereka yang duluan mengajak. Nah itu ada suatu kebanggaan tersendiri barangkali dari hasil pembenahan, pembaharuan dakwah yang tidak yang bisa masuk ke ranah anak pemuda, para pemuda. Itu intinya ya.
Jadi ya kurang lebih seperti itu gerakan pembaruan. Amin. Ya insya Allah setiap kita punya harapan yang besar. Kalau boleh mengambil satu kata itu, ya kerja besar untuk perubahan besar. Apa yang hari ini kita kerjakan itu, kalau kita secara totalitas menaruhkan sisa-sisa kehidupan kita untuk agama, maka suatu saat kita akan mendapatkan sesuatu yang besar yang apa yang kita kerjakan hari ini. Termasuk pendaki, termasuk pondok pesantren. Hari ini pondok pesantren belum maksimal. Ya Akang sendiri belum secara maksimal membangun pondok ini. Kita belum secara maksimal untuk membangun kajian mendaki. Tapi kita punya komitmen. Tidak boleh mendaki dan pondok pesantren itu hanya sebatas nama. Agar cita-cita hanya sebatas nama itu tidak terjadi kepada mendaki dan pondok pesantren, maka kita lakukan upaya bagaimana kita bisa menyiapkan kembali pondok pesantren dan kajian mendaki ini. Nah, apa yang harus kita lakukan langkah-langkahnya yang sangat konkret hari ini? Contoh pondok pesantren, ya kita lakukan upaya brand pondok pesantren ke masyarakat. Kita sampaikan visi misi kita, mengupgrade sesuai dengan kondisi zaman. Harapan besar kami, pondok pesantren ini menjadi wilayah miniatur peradaban yang ada di lingkungan Kota Bandung, khususnya secara umum di Nusantara, yang dijadikan percontohan bahwa Islam itu tidak hanya berpikir tentang halia agama semata. Kita pun harus berpikir tentang kehidupan kita di dunia, yang khususnya dalam segala bidang. Sehingga kita berharap miniatur peradaban ini menyadarkan masyarakat bahwa masjid bukan hanya, pesantren bukan hanya digunakan untuk amalia ibadah semata, spiritual semata, tapi kita kembalikan kepada khitbahnya Rasulullah. Rasulullah menjadikan masjid sebagai aset peradaban untuk membangun peradaban di Mekah dan Madinah. Sekarang dibuktikan Mekah dengan adanya Rasulullah, pengembangan dakwah Nabi, maka Mekah menjadi Makkahul Mukarramah, kota yang dimuliakan. Madinah setelah datangnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Madinah menjadi kota yang bercahaya yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Kita pun sama, secara konkret kita berharap legok badak. Walaupun namanya legok itu turun ke bawah, badak itu nama hewan. Walaupun namanya mungkin bagi sebagian orang itu tidak dikenal, tapi legok badak ini dengan adanya pondok pesantren suatu saat menjadi miniatur peradaban, percontohan, kuduah bagi masyarakat untuk dilabeli bahwa Islam ini ya harus maju ke depan. Jadi pondok pesantren bukan hanya dijadikan sebagai output santri yang paham agama, tapi santri yang survei, yang siap untuk melakukan perubahan di negeri yang kita cintai ini. Begitu. Jadi harapan besarnya ingin menciptakan sebagaimana namanya pondok pesantren peradaban. Kita ingin menjadikan pondok ini sebagai miniatur peradaban Nabi masa kini, gitu ya. Amin. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kalau ada yang lupa-lupa sedikit, mohon maaf karena mungkin perjalanannya karena terlalu banyak perjalanannya. Jadi mohon maaf kalau tidak sesuai dengan apa yang dijalankan dulu, atau ada dilebihkan atau dikurangi, mohon maaf. Ini cukup aja sih untuk sekarang. Terima kasih Kang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.